Sebelum kita mulai, tulis di komentar kamu biasanya mengonsumsi pisang dengan cara bagaimana? Dicampur dengan apa? Atau mungkin dimakan langsung begitu saja? Bayangkan bangun di tengah malam dengan kram kaki yang menyakitkan, atau merasa lelah sepanjang hari meski sudah beristirahat cukup. Mungkin tekanan darah Anda tidak stabil, atau sendi terasa nyeri tanpa sebab yang jelas. Ketika usia bertambah, tubuh kita mulai memberikan sinyal-sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan rahasia lagi bahwa proses penuaan membawa berbagai perubahan pada tubuh. Namun yang sering tidak kita sadari adalah bahwa banyak dari gejala ini sebenarnya dapat dikurangi atau bahkan dicegah dengan pendekatan yang tepat. Kisah Pak Antonio, seorang pria berusia 63 tahun, mungkin terdengar tidak asing. Setiap hari, ia merasakan tanda-tanda keausan tubuh yang semakin jelas. Kram otot yang awalnya hampir tidak terasa, lambat laun menjadi sering dan sangat menyakitkan. Ia sering terbangun di tengah malam karena nyeri yang tiba-tiba muncul. Tekanan darahnya pun tidak stabil, membuatnya merasa tidak aman untuk berjalan sendirian. Kelelahan terus-menerus membuat hidupnya terasa berat. Berbagai obat yang diresepkan dokter justru membawa efek samping yang lebih mengganggu. Tahun demi tahun, ia mendengar bahwa itu semua hanyalah bagian normal dari proses penuaan. Namun dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres dengan kondisi tubuhnya. Setelah mencoba berbagai solusi mahal tanpa hasil yang memuaskan, ia akhirnya menemukan kombinasi sederhana yang mengubah hidupnya, campuran pisang dan jeruk nipis. Dalam waktu seminggu, perubahan mulai terasa. Kram berkurang, tidurnya membaik, dan tekanan darahnya mulai stabil. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu sederhana bisa memberikan dampak sebesar itu? Mari kita jelajahi bersama rahasia di balik campuran alami ini dan bagaimana ia bekerja dalam tubuh kita. 1. Masalah penuaan dan nutrisi. Apa yang dialami Pak Antonio bukanlah kasus yang langka. Jutaan orang di seluruh dunia menghadapi tantangan serupa seiring bertambahnya usia. Nyeri sendi, kelelahan ekstrim, tekanan darah yang tidak stabil, dan peradangan tersembunyi yang perlahan menggerogoti kesehatan. Tubuh kita sebenarnya sangat pandai memberikan sinyal bahwa ia membutuhkan pertolongan. Namun solusi yang sering ditawarkan adalah obat-obatan yang hanya menutupi gejala tanpa mengatasi akar permasalahan. Rasa sakit mungkin sementara mereda, kelelahan diabaikan, dan tubuh terus melemah tanpa ada yang menyadarinya. Banyak orang akhirnya terjebak dalam ketergantungan pada obat-obatan, sementara pola makan mereka tetap diabaikan. Yang sedikit dipahami adalah bahwa perubahan kecil dalam pola makan dapat memberikan perbedaan besar dalam fungsi tubuh. Pola makan yang tidak tepat membebani sistem tubuh dan memicu proses peradangan kronis. Kelebihan sodium, gula, dan makanan olahan perlahan merusak kesehatan. Ketika kekurangan gizi menumpuk, gejala mulai bermunculan. Kram otot, sendi nyeri, tidur terganggu, imunitas menurun, dan perubahan suasana hati. Tubuh kita terus-menerus memberikan sinyal, tetapi kita sering mengabaikannya hingga berkembang menjadi masalah serius. Inilah titik di mana kita perlu mencari solusi yang benar-benar efektif, bukan hanya penutup gejala sementara. 2. Kekuatan pisang dalam menjaga kesehatan. Pisang adalah salah satu buah paling murah dan mudah ditemukan, namun kekayaan nutrisinya sering diremehkan. Buah kuning ini merupakan salah satu sumber kalium alami terbaik, mineral yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tekanan darah dan kesehatan otot. Mereka yang sering mengalami kram, kelelahan berkepanjangan, dan tekanan darah tidak stabil kemungkinan besar mengalami kekurangan kalium. Mineral ini berperan penting dalam kontraksi otot, transmisi sinyal saraf, dan regulasi tekanan darah. Tanpa kadar kalium yang cukup, otot kita menjadi lebih rentan terhadap kram, dan tekanan darah menjadi sulit dikendalikan. Selain kalium, pisang juga kaya akan magnesium, mineral yang membantu merelaksasi otot dan meningkatkan kualitas tidur. Magnesium berperan dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk regulasi fungsi otot dan saraf, serta produksi energi. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan kram otot, insomnia, kelelahan, dan bahkan detak jantung tidak teratur. Pisang matang menyediakan sumber magnesium yang mudah diserap oleh tubuh. Yang tidak kalah penting, pisang mengandung triptofan, asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin, neurotransmitter yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Ini menjelaskan mengapa banyak orang merasa lebih bahagia dan lebih tenang setelah mengonsumsi pisang. Kandungan serat dalam pisang juga membantu menjaga kesehatan pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama.
Serat larut dalam pisang berperan dalam mengendalikan kadar gula darah dan menurunkan kolesterol, sementara antioksidannya melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. 3. Peran penting jeruk nipis. Jeruk nipis, buah kecil dengan rasa asam yang khas, memainkan peran sangat penting dalam kombinasi ini. Kaya akan vitamin C dan flavonoid antioksidan, jeruk nipis memperkuat sistem imun tubuh dan melawan radikal bebas penyebab penuaan dini. Namun yang paling penting adalah bagaimana jeruk nipis meningkatkan penyerapan nutrisi. Asam sitrat yang terkandung dalam jeruk nipis meningkatkan ketersediaan kalium dan magnesium dari pisang, sehingga tubuh dapat menyerap mineral-mineral ini dengan lebih efisien. Efek sinergis ini menjelaskan mengapa campuran pisang dan jeruk nipis begitu efektif dalam mengatur tekanan darah, meningkatkan sirkulasi, dan mengurangi nyeri otot. Kombinasi keduanya bekerja jauh lebih baik daripada jika dikonsumsi secara terpisah. Meskipun rasanya asam, jeruk nipis sebenarnya memiliki efek alkalinisasi pada tubuh setelah dimetabolisme. Ini membantu menyeimbangkan pH darah, mengurangi peradangan, dan meningkatkan pencernaan. Ketika dipadukan dengan pisang, campuran ini menciptakan lingkungan ideal bagi tubuh untuk mengeluarkan racun dan menyerap nutrisi secara optimal. Jeruk nipis juga mengandung limonene, senyawa yang telah terbukti memiliki sifat anti kanker dan anti peradangan. Kulit jeruk nipis pun kaya akan minyak esensial yang dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan suasana hati ketika dihirup. 4. Efek sinergis pisang dan jeruk nipis. Apa yang membuat kombinasi pisang dan jeruk nipis begitu istimewa adalah efek sinergisnya. Kedua bahan ini tidak hanya bekerja secara terpisah, tetapi saling melengkapi dan meningkatkan manfaat satu sama lain, menciptakan hasil yang jauh lebih baik daripada jika dikonsumsi secara terpisah. Asam sitrat dalam jeruk nipis membantu tubuh menyerap kalium dan magnesium dari pisang dengan lebih efisien. Ini sangat penting karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi cenderung menurun. Peningkatan penyerapan kalium membantu mengatur tekanan darah dan mengurangi risiko hipertensi. Kalium bekerja dengan cara mengimbangi efek sodium, membantu tubuh membuang kelebihan air, dan mengendurkan dinding pembuluh darah. Sementara itu, penyerapan magnesium yang lebih baik membantu merelaksasi otot dan mengurangi kram. Magnesium juga berperan penting dalam metabolisme energi, menjelaskan mengapa kombinasi ini dapat mengurangi kelelahan kronis. Vitamin C dalam jeruk nipis membantu tubuh membentuk kolagen, protein yang penting untuk kesehatan sendi, kulit, dan pembuluh darah. Ini menjelaskan mengapa banyak orang melaporkan perbaikan kesehatan sendi setelah mengonsumsi campuran ini secara teratur. Jeruk nipis juga mengandung bioflavonoid yang meningkatkan efektivitas vitamin C dan memperkuat pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah yang lebih kuat berarti sirkulasi yang lebih baik, membawa nutrisi ke seluruh tubuh dengan lebih efisien. 5 cara menyiapkan campuran dengan benar. Untuk memperoleh manfaat maksimal dari kombinasi pisang dan jeruk nipis, sangat penting untuk menyiapkannya dengan cara yang tepat. Kesalahan kecil dapat mengurangi penyerapan nutrisi dan mengurangi efektivitasnya. Pertama, pilihlah pisang yang matang sempurna dengan kulit berwarna kuning dan sedikit bintik-bintik coklat. Pisang yang terlalu hijau mengandung pati yang sulit dicerna dan dapat menghambat penyerapan nutrisi. Sebaliknya, pisang yang terlalu matang mungkin telah kehilangan sebagian komponen aktifnya akibat proses oksidasi. Jeruk nipis harus segar dan diperas saat akan dikonsumsi. Asam sitrat dalam jus jeruk nipis mulai teroksidasi begitu terkena udara dan kehilangan sebagian manfaatnya jika disimpan terlalu lama. Jumlah yang ideal adalah setengah jeruk nipis untuk setiap satu pisang, menciptakan keseimbangan rasa dan nutrisi yang tepat. Cara paling sederhana untuk mengonsumsinya adalah dengan menghancurkan pisang menggunakan garpu, lalu menambahkan air perasan jeruk nipis di atasnya. Aduk hingga rata dan konsumsi segera untuk mendapatkan manfaat optimal. Untuk efek tambahan, Anda dapat menambahkan sedikit kunyit yang meningkatkan aksi antiinflamasi, atau kayu manis yang membantu sirkulasi darah dan menyeimbangkan kadar gula darah. Namun, campuran dasar pisang dan jeruk nipis sudah cukup efektif. Waktu konsumsi juga berperan penting. Reaksi biokimia antara pisang dan jeruk nipis dimulai segera setelah keduanya bercampur. Jika dibiarkan terlalu lama, oksidasi dapat merusak sebagian nutrisi penting. Oleh karena itu, campuran sebaiknya dikonsumsi dalam waktu tidak lebih dari 5 menit setelah persiapan untuk memastikan efektivitas maksimal. 6 kesalahan umum yang harus dihindari. Banyak orang tidak merasakan manfaat penuh dari campuran ini karena melakukan kesalahan kecil saat menyiapkannya. Beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari antara lain: mencampur resep dengan susu atau yogurt.
Produk susu mengandung kalsium yang dapat bersaing dengan kalium untuk penyerapan, mengurangi manfaat pisang. Jika ingin menambahkan cairan, air mineral atau air kelapa adalah pilihan yang lebih baik. Menambahkan gula rafinasi atau pemanis buatan. Ini dapat membebani metabolisme dan mengurangi sebagian manfaat campuran. Jika rasanya terlalu asam, gunakan sedikit madu alami atau stevia sebagai alternatif yang lebih sehat. Menggunakan pisang yang belum matang atau terlalu matang. Tingkat kematangan pisang mempengaruhi kandungan nutrisi dan daya serap tubuh. Pisang terbaik untuk campuran ini adalah yang berwarna kuning dengan sedikit bintik-bintik coklat. Mengonsumsi campuran bersama obat-obatan tertentu. Karena tingginya kandungan kalium, campuran ini tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat penghambat ACE atau diuretik hemat kalium tanpa konsultasi dokter. Menyimpan campuran terlalu lama. Oksidasi dapat merusak sebagian nutrisi penting dalam campuran. Idealnya, campuran harus disiapkan dan dikonsumsi saat itu juga, tidak disimpan untuk dikonsumsi nanti. Mengonsumsi dalam jumlah berlebihan. Meskipun alami, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. 1 porsi sehari, 1 pisang dengan setengah jeruk nipis, umumnya cukup untuk merasakan manfaatnya. 7. Manfaat jangka panjang dan penelitian ilmiah. Ketika campuran pisang dan jeruk nipis disiapkan dan dikonsumsi dengan benar secara teratur, manfaatnya tidak hanya terasa dalam jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada kesehatan jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kalium yang cukup dapat mengurangi risiko stroke hingga 24% dan membantu mencegah penumpukan kalsium di ginjal yang dapat menyebabkan batu ginjal. Asupan kalium yang baik juga dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi. Sementara itu, magnesium telah terbukti berperan dalam pencegahan diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Mineral ini juga penting untuk kesehatan jantung dan berpotensi mengurangi risiko depresi dan kecemasan. Vitamin C dan antioksidan dalam jeruk nipis tidak hanya memperkuat sistem kekebalan tubuh tetapi juga melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif, salah satu faktor utama dalam proses penuaan. Konsumsi vitamin C yang cukup juga dikaitkan dengan penurunan risiko katarak dan degenerasi makula terkait usia. Bioflavonoid dalam jeruk nipis telah diteliti karena potensinya dalam mencegah perkembangan plak di arteri, membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Senyawa ini juga memiliki sifat anti kanker yang menjanjikan. Yang menarik, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kombinasi kalium dan citrat yang ditemukan dalam jeruk nipis dapat membantu mengurangi risiko osteoporosis dengan mengurangi ekskresi kalsium melalui urin dan membantu menjaga keseimbangan asam basa tubuh. 8. Testimoni dan pengalaman nyata. Kembali ke kisah Pak Antonio. Setelah bertahun-tahun menghabiskan uang untuk obat-obatan dan berbagai perawatan tanpa hasil yang memuaskan, ia akhirnya menemukan solusi sederhana dan alami yang mengubah hidupnya. Campuran pisang dan jeruk nipis tidak hanya membantu mengurangi kramnya dan menstabilkan tekanan darahnya, tetapi juga meningkatkan energi dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Yang lebih penting, ia berhasil mengurangi ketergantungannya pada obat-obatan kimia. Banyak orang lain juga melaporkan pengalaman serupa. Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga berusia 58 tahun, menceritakan bagaimana campuran ini membantu mengurangi nyeri sendi yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Dalam 2 minggu mengonsumsi campuran ini setiap pagi, ia merasakan perbedaan yang signifikan dalam mobilitas dan tingkat energinya. Pak Hendra, seorang pensiunan berusia 70 tahun, berbagi pengalamannya tentang bagaimana campuran ini membantu menstabilkan tekanan darahnya yang sebelumnya sangat fluktuatif. Ia merasa lebih aman untuk beraktivitas dan tidak lagi takut tekanan darahnya tiba-tiba naik. Tentu saja, pengalaman setiap orang berbeda-beda, dan campuran ini bukanlah pengganti dari perawatan medis yang diperlukan. Namun, sebagai pendamping pengobatan konvensional dan bagian dari gaya hidup sehat, banyak yang merasakan manfaat signifikan. 9. Mengintegrasikan ke dalam rutinitas harian. Mengadopsi kebiasaan baru terkadang terasa sulit, namun mengintegrasikan campuran pisang dan jeruk nipis ke dalam rutinitas harian sebenarnya sangat mudah. Tidak perlu diet ketat atau perubahan drastis dalam gaya hidup. Salah satu cara termudah adalah mengonsumsinya sebagai sarapan atau camilan pagi. Siapkan pisang dan jeruk nipis segar, konsumsi sebelum memulai aktivitas, dan rasakan energi yang meningkat sepanjang hari. Anda juga dapat menjadikannya sebagai bagian dari smoothie pagi. Tambahkan sedikit air atau es batu, blend bersama pisang dan jeruk nipis, dan nikmati minuman segar yang kaya nutrisi dan rendah kalori. Bagi yang aktif berolahraga,
Campuran ini bisa menjadi makanan pemulihan yang ideal. Kalium membantu mencegah kram otot, sementara karbohidrat dalam pisang mengisi kembali simpanan glikogen yang terkuras selama latihan. Konsistensi adalah kunci. Manfaat optimal dirasakan ketika campuran ini dikonsumsi secara teratur. Mulailah dengan konsumsi setiap hari selama 2 minggu untuk melihat perbedaannya. Lalu sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang terpenting, jangan lupa untuk tetap berkonsultasi dengan profesional kesehatan, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Meskipun alami, campuran ini tetap memiliki efek biokimia pada tubuh. Sekarang giliran Anda untuk mencoba dan merasakan perbedaannya sendiri. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan harga yang terjangkau, tidak ada alasan untuk tidak mencoba solusi sederhana ini. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tubuh kita butuh nutrisi yang tepat, bukan obat-obatan yang mahal. Tuliskan pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar setelah mencoba campuran ini. Apakah kamu merasakan perbedaan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga kamu merasakan manfaatnya? Dan pastikan untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di channel Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan kamu tetap mengikuti kami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan video kami lainnya tentang cara-cara alami menjaga kesehatan dan menghemat pengeluaran yang tidak perlu.